إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ma fil ard wa lahul hamd fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berbagai nikmat kepada kita semuanya. Terutama kenikmatan kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita, sehingga ketika kita masuk di bulan Syawal kita betul-betul dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita bisa membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, anak, istri, suami, dan juga kedua orang tua kita. Marilah kita selalu membayangkan bahwa satu ketika tangan kanan kita menggandeng istri kita, tangan kiri kita menggandeng anak-anak cucu kita, kemudian di depan kita ada ayah bunda kita. Kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang tertinggi, dan itu merupakan kenikmatan yang terbesar yang harus kita cita-citakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak dilihat dari banyaknya harta, tidak dilihat dari tingginya jabatan, tidak dilihat dari panjangnya gelar akademik, tidak dilihat dari tingginya jabatan akademik, ataupun tidak dilihat dari garis keturunan seseorang. Namun ketakwaanlah yang menjadi parameter kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bulan Ramadan sungguh membawa berkah bagi kita semuanya. Karena pada bulan Ramadan kaum muslimin mendapatkan kemudahan untuk menjalankan berbagai ibadah. Antara lain kita ringan melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Kita juga diberi kemudahan, diberi keringanan untuk melakukan qiyamul lail atau taraweh setiap hari, tepat waktu dan tidak pernah terlewatkan. Dan juga di bulan Ramadan kita dimudahkan dan diringankan untuk mengikuti majelis-majelis taklim yang diselenggarakan oleh takmir masjid ataupun instansi kita masing-masing. Di bulan Ramadan kita juga diberi keringanan hati untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk mensedekahkan di jalan Allah. Kita ringan menyantuni anak yatim, kita ringan menyantuni fakir miskin, kita dengan ringan membantu tetangga kita. Dan juga lisan kita mudah dan ringan untuk selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita rajin tilawah atau membaca Al-Qur'an. Dan itu semuanya dapat kita laksanakan secara ringan di bulan Ramadan. Di sisi lain, dari sisi akhlak, di bulan Ramadan kita mudah untuk mengendalikan diri, untuk bisa tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Kita bisa menjaga kejujuran kita, karena dalam hati kita selalu mengatakan saat ini saya sedang puasa, sehingga itu semuanya bisa terjaga dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian yang patut kita renungkan adalah bagaimana setelah bulan Ramadan itu meninggalkan kita. Ketika tadi malam sudah dikumandangkan takbir, atau ada yang sebagian besok sedang melakukan sholat id, apa yang terjadi pada diri kita? Dalam hati mengatakan, sekarang bulan Ramadan sudah pergi, maka saya menjadi bebas kembali. Kemudian yang terjadi, kalau kita tidak hati-hati, maka sifat asal manusia akan kembali pada kita yang malas beribadah, tamak, suka mengeluh, suka mengikuti hawa nafsunya, tidak menjaga lisan dan lain sebagainya. Sehingga ada satu sindiran dari seorang ustadz, beliau mengatakan takbir yang dikumandangkan di malam 1 Syawal itu sebagian orang menjadi titik tolak untuk menuju kemalasan lagi. Kemalasan untuk apa? Kemalasan untuk ibadah, kemalasan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ditutup lagi, kemudian disimpan di dalam almari. Uang disimpan lagi, sudah menjadi berat untuk melaksanakan amal soleh. Kemudian yang salah siapa? Tentu saja kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita introspeksi. Justru sebaiknya kumandangnya takbir di malam 1 Syawal itu menjadi titik tolak kita untuk memperbaiki diri. Sehingga bagi kita mestinya amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini menjadi baseline kita. Jadi menjadi titik tolak ukur satu dasar yang kemudian kita tingkatkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjaga kelestarian
dalam beribadah, dalam beramal soleh itu cukup berat kalau kita tidak mengupayakannya dengan sekuat tenaga. Karena memang siapapun yang bisa melestarikan amal solehnya, melestarikan keimanannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah telah menyampaikan di surat Al-A'qaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga menyampaikan di surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang teguh kepada pernyataannya Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, dengan segala konsekuensinya. Jadi ketika kita sudah menyatakan Tuhanku Allah, konsekuensinya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya yang perlu kami sampaikan adalah beribadah janganlah musiman. Musim Ramadan kita kemudian berduyun-duyun, kemudian setelah Ramadan kita lemas kembali atau kita tidak bersemangat kembali. Namun bagi kita mestinya kaum muslimin, amal itu kita jaga, bahkan harus kita tingkatkan dari satu ke waktu berikutnya, itu selalu meningkat dan selalu meningkat. Dan itu adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Jadi mestinya amal itu kita jaga sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Ketika kita kemarin di bulan Ramadan taat untuk membaca Al-Quran, marilah kita lestarikan itu hingga ajal kita datang. Marilah kita tetap selalu bersedekah, walaupun mungkin tidak sebanyak ketika di bulan Ramadan, tapi itu mari kita istiqomahkan, karena amal yang kecil namun dilakukan secara terus-menerus itu insya Allah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita itu agar bisa terjaga amaliyah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita jaga sampai di luar bulan Ramadan? Salah satu caranya adalah kita membangun satu lingkungan yang baik. Diawali dengan keluarga kita. Marilah kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik istri kita, mendidik anak kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbangunnya satu kondisi yang kondusif di lingkungan keluarga kita,
insya Allah kita akan lebih terjaga dan kita akan lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja bisa saja sebagai penyemangat untuk kita beribadah adalah kedua orang tua kita. Ketika kita sayang kepada kedua orang tua kita dan pasti kita mencintai kedua orang tua kita yang sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kedua orang tua kita yang dipanggil oleh Allah itu sedang menunggu pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita sekarang dimungkinkan baru dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran yang besar. Karena apa? Karena amalnya sedikit, dosanya banyak. Mungkin itu yang dirasakan orang tua kita sekarang di alam barzah. Kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita kasihan kepada orang tua kita, marilah kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amal kami ini ya Allah. Walaupun amal kami belum sempurna, namun ya Allah, sempurnakanlah amal kami untuk kesempurnaan amal kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami karena amal kami. Dan itu merupakan sebagai salah satu penyemangat bagi kita semuanya. Kita ingat kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membimbing kita menjadi seperti ini, itu adalah jasa orang tua kita. Dan kita ingat bahwa di alam kubur sekarang ini orang tua kita mungkin sekarang dalam keadaan ketakutan, khawatir, dan juga cemas. Karena apa? Karena kedua orang tua kita dan juga akan menyusulnya sekarang sedang menunggu hari perhitungan pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita giat beribadah, kemudian kita sampaikan permohonan ampun untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah pada saat orang tua kita sekarang ini menunggu pengadilannya Allah di alam barzah, kedua orang tua kita menjadi akan tenang, akan menjadi gembira. Alhamdulillah anakku telah mengirimkan doa untukku. Alhamdulillah sekarang ini anakku telah memohonkan ampun kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu penyemangat buat kita semuanya. Marilah kita cintai kedua orang tua kita yang mungkin sudah meninggal itu dengan mengirimkan doa dan memberikan amal pada orang tua kita. Ya Allah, pahalanya ini, pahala bacaan Quran ini, pahala sedekah ini, mohon ya Allah berikan juga kepada kedua orang tuaku. Dan kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita banyak menghadiri majelis ilmu, kita belajar, kita mendengarkan nasihat dari orang-orang yang soleh dan orang-orang alim. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disampaikan Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Ini salah satu doa yang dapat kita lakukan agar kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, dan istiqomah dalam amal. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melestarikan amaliyah bulan Ramadan hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang terindah, yaitu kematian husnul khotimah. Astaghfirullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah agar kita termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk nantinya akan dibebaskan dari api neraka dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa tahun ini ada berbagai versi salat Idul Fitri. Ada yang tadi, ada yang malah ada yang kemarin, ada yang besok. Bagaimana kita mensikapinya, kita serahkan amaliyah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk menilai amal manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah manusia. Bukan kapasitas manusia untuk menilai amal orang lain. Jadi semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita lakukan, kita mengingat satu peristiwa ketika Nabi dalam satu majelis taklim yang sedang menceritakan tentang hari kiamat. Maka ada seseorang sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi, panjenengan selalu cerita masalah kiamat. Lalu pertanyaannya adalah, kiamat kapan akan terjadi?" Maka kemudian Nabi sangat bijak untuk menjawab, dan itu sangat, kalau bahasa kita itu makjub begitu ya. Nabi ganti bertanya, apa yang akan sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kalau ini kita tarik peristiwa Ramadan ini, ketika banyak orang yang mempermasalahkan sholat Idul Fitrinya kapan, ada yang kemarin, ada yang sekarang, ada yang besok, maka yang perlu kita lakukan adalah yang kita tanyakan pada diri kita, apakah pada bulan Ramadan ini kita sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Jadi tidak perlu mempermasalahkan itu. Jadi kita Nabi ditanya kapan hari kiamat, jawabannya adalah apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Sekarang kapan Idul Fitri? Kita kembalikan, apakah kamu di Idul Fitri itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang paling merugi, yang paling celaka adalah dia bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap semoga kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan dicatat sebagai amal kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al auladana auladan salihina hafidhina lil Qur'ani wa sunnati faqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.